membangun bangsa ini. Jadikan bangsa yang punya adat istiadat dan bermartabat untuk meneruskan perjuangan para pahlawannya. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Founding Father Republik Indonesia, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mohon perhatian, upacara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Upacara peringatan Hari Berkabung Daerah tahun 2021, hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Wakil Gubernur Kalimantan Barat selaku Inspektur Upacara memasuki tempat upacara. Laporan Komandan Upacara. Laksanakan. Penghormatan kepada arwah para pejuang. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala. Saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk para arwah pahlawan kita yang telah gugur. Mengheningkan cipta. Mulai. Pembacaan riwayat sejarah singkat para pejuang. Sejarah singkat Makam Juang Mandor.
pada tahun 1942 sampai dengan 1944, pendudukan Jepang di Kalimantan Barat telah terjadi peristiwa pembunuhan besar-besaran secara keji dan kejam oleh tentara Jepang terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, kaum cendekiawan, dan para pejuang yang tidak berdosa. Tepatnya pada tanggal 28 Rokugatsu 2604 atau tanggal 28 Juni 1944. Berdasarkan data surat kabar Jepang yang terbit di Pontianak, Borneo Shinbun, terbitan hari Sabtu tanggal 1 Shigatsu 2604 atau tanggal 1 Juli 1944, disebutkan sebanyak 21.037 jiwa korban pembunuhan massal yang dikuburkan di 10 buah makam di Mandor. Adapun nama-nama para korban yang dibunuh secara massal tersebut dengan dalih bahwa mereka berusaha mendirikan negara Borneo Barat bebas dari penjajahan, antara lain: 1. Syarif Muhammad Al-Qadri, umur 74 tahun, Sultan Pontianak. 2. Pangeran Adipati, umur 31 tahun, putra Sultan Pontianak. 3. Pangeran Agung, umur 26 tahun, adik Pangeran Adipati. 4. J.E. Patiasina, umur 51 tahun. 5. Eng Nyapsun, umur 40 tahun. 6. Lumban Pea, umur 43 tahun. 7. R. Muslimun Nalaprana, tokoh Volksrat, umur 42 tahun. 8. Kei Liangsi, umur 54 tahun. 9. Eng Nyapkan, umur 35 tahun. 10. Panangian, umur 48 tahun. 11. Noto Sujon, umur 42 tahun. 12. F.J. Loaifat, umur 44 tahun. 13. C.V. Octavinus Lucas, umur 42 tahun. 14. Ong Choki, umur 52 tahun. 15. Urai Aliuddin, umur 33 tahun. 16. Gusti Muhammad Saunan, umur 44 tahun, Panembahan Ketapang. 17. Muhammad Ibrahim Safiuddin, umur 40 tahun, Sultan Sambas. 18. Sawon Wongso Utomo, umur 45 tahun. 19. Dr. Sunoryo Martowardoyo, umur 33 tahun. 20. Muhammad Yatim, umur 38 tahun. 21. Raden Mas Sujiono, umur 31 tahun. 22. Nazarudin, umur 35 tahun. 23. Sudarmadi, umur 30 tahun. 24. Tambunan, umur 29 tahun. 25. Cibonki, umur 42 tahun, wartawan. 26. Nasrun Sutan Pangeran, umur 31 tahun. 27. Elondo Kawengsion, umur 44 tahun. 28. WFTU, umur 51 tahun. 29. Wagimin bin Wongso Sumito, umur 27 tahun. 30. Ong Lungkhoy, umur 45 tahun. 31. Teng Swateng, umur 47 tahun. 32. Dr. R.M. Ahmad Diponegoro, umur 40 tahun. 33. Dr. Ismail, umur 34 tahun. 34. Ahmad Maidin, umur 40 tahun. 35. Nurlela Panangyang, umur 45 tahun. 36. Tengku Idris, umur 50 tahun, Panembahan Sukadana. 37. Gusti Mesir, umur 43 tahun, Panembahan Simpang. 38. Syarif Saleh Alaidrus, umur 63 tahun, Panembahan Kubu. 39. Gusti Abdul Hamid, umur 42, Panembahan Ngabang. 40. Ade Muhammad Arif, umur 40 tahun, Panembahan Sanggau. 41. Gusti Muhammad Kelip, umur 40 tahun, Panembahan Sekadau. 42. Muhammad Taufik, umur 63 tahun, Panembahan Mempawah. 43. ATP Lontang, umur 46 tahun.
44 Raden Nalaprana, umur 43 tahun. 45 Gusti Ja'far, umur 42 tahun, Panembahan Tayan. 46 Raden Abdul Bahri Daru Perdana, umur 44 tahun, Panembahan Sintang. 47 Dr. Rubini, umur 39 tahun, Kepala Rumah Sakit Pontianak. 48 Nyonya Amalia Rubini, umur 37 tahun. 49 Syarif Zin bin Syarif Salim Al-Mutahar, umur 41 tahun, pegawai kantor Cukai Pontianak. Sebagai ungkapan rasa hormat dan penghargaan kepada pejuang yang telah gugur pada peristiwa tersebut, atas saran DPRD tingkat 1 Kalimantan Barat kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Barat, Bapak Haji Kadarusno, dibangunlah Monumen Makam Juang Mandor yang peresmiannya ditetapkan pada tanggal 28 Juni 1977, bertepatan dengan tanggal terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Dibangunnya Monumen Makam Juang Mandor bukan merupakan lambang kebencian rakyat Kalimantan Barat terhadap bangsa Jepang, melainkan sebagai bukti sejarah tentang peristiwa tragis di Kalimantan Barat untuk tidak terulang kembali di masa mendatang. Monumen tersebut sekaligus merupakan peninggalan sejarah bagi generasi yang akan datang bahwa di Kalimantan Barat pernah terjadi suatu peristiwa perjuangan rakyat Indonesia dalam membebaskan tanah air tercinta dari penjajahan Jepang antara tahun 1942 sampai dengan 1944. Sambutan Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati serta Ibu Bupati se-Kalimantan Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para pimpinan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Barat, pengurus dan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia, PEP ABRI, Dewan Harian Daerah Angkatan 45, serta keluarga para pejuang Provinsi Kalimantan Barat, serta para peserta upacara, baik melalui Zoom meeting maupun yang melalui virtual. Mengawali sambutan ini, terlebih dahulu, mari kita selalu persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kebesarannya pada hari ini kita masih dapat diberikan nikmat, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat rezeki, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti upacara peringatan Hari Bergabung Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. Hadirin upacara yang saya hormati, peringatan Hari Bergabung Daerah ini merupakan amanah dari konsekuensi dari ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 5 tahun 2017, nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor sebagai Hari Bergabung Nasional Daerah dan Makam Juang Mandor sebagai Monumen Daerah Kalimantan Barat. Dengan ditetapkannya perda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menaruh perhatian secara serius terhadap peristiwa ini, sekaligus juga sebagai salah satu cara untuk menghargai dan menghormati jasa pejuang rakyat Kalimantan Barat yang gugur sebagai syuhada dalam melawan
pendudukan atau fasisme tentara Jepang di muka bumi Kalimantan Barat. Peringatan Hari Bergabung Daerah yang kali ini kita lakukan merupakan kegiatan rutin yang sering dilakukan setiap tahunnya dan biasa dilaksanakan secara terpusat di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak untuk tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan untuk peringatan di tingkat kabupaten dan kota dilaksanakan oleh masing-masing organisasi, perangkat daerah atau OPD, BUMN, BUMD, lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 namun berbeda dengan peringatan tahun ini, peringatan Hari Bergabung Daerah tingkat Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di ruang Balai Petiti mengingat situasi pandemi COVID-19 yang masih belum kondusif dan perlu perhatian kita semua untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga tidak meluasnya kepada klaster yang lain. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, kurang lebih 76 tahun yang lalu, tepatnya pada kurun waktu 1442 sampai dengan 1445, pada masa itu penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, tentara Jepang telah melakukan keganasan yang luar biasa. Pada masa penjajahan Jepang tersebut dan akibat daripada tentara Jepang, Provinsi Kalimantan Barat telah mengalami kehilangan satu generasi. Beberapa data yang terangkum dari berbagai sumber menyebutkan bahwa jumlah korban akibat keganasan yang dilakukan oleh tentara Jepang mencapai kurang lebih 21.037 jiwa. Sungguh angka yang sangat fantastis. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, peristiwa Mandor yang terjadi pada kurun waktu sebagaimana saya sebutkan di atas merupakan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang telah banyak mengakibatkan gugurnya korban jiwa dari berbagai elemen masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Korban yang telah jatuh demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia begitu banyak dan jangan sampai sia-sia. Oleh karena itu, saya ingin tekankan kepada penerus pembangunan Kalimantan Barat, utamanya kepada warga, pimpinan organisasi, perangkat daerah atau OPD, dan masyarakat pada umumnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sejarah pembunuhan massal yang terjadi di Mandor merupakan sejarah perjuangan dari orang-orang tua dan saudara-saudara kita yang berjuang untuk menghapus penjajahan dari tanah Kalimantan Barat demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Para korban yang dibantai, disiksa, dibunuh selama kurun waktu keberadaan Jepang di bumi Kalimantan Barat dilakukan berbagai cara, baik yang dipancung, ditembak, disiksa, dan lain sebagainya. Korban berasal dari berbagai kalangan, berbagai usia, dan multi etnis. Ada tokoh masyarakat, ada para raja-raja, para dokter, kaum cendekiawan, wartawan, dan lain sebagainya. Juga dari etnis Melayu, Dayak, Minahasa, Batak, Jawa, bahkan dari etnis Tionghoa, serta etnis lainnya. Banyak korban yang jatuh akibat menjadi korban kebiadaban tentara Jepang di Mandor. Menunjukkan yang tidak terpulihkan. Nah, akibat yang dirasakan begitu mendalam, terutama bagi keluarga korban dan bagi masyarakat Kalimantan Barat yang kehilangan satu generasi terbaiknya. Kesejahteraan anak cucu dan generasi penerus. Oleh karena itu, kejadian ini hendaklah dapat menjadi jiwa semangat dalam perjuangan pembangunan dewasa ini. Yang kedua,
Saudara peserta upacara yang notabene adalah penerus pembangunan hendaknya dapat memetik pelajaran terhadap peristiwa ini dan menjadikan peristiwa mandor ini sebagai landasan mental yang kokoh, kuat dalam menghadapi masalah yang membahayakan eksistensi Republik ini. Yang ketiga, jika dulu perjuangan yang dilakukan oleh para pendahulu kita adalah dalam rangka merebut kemerdekaan, sedangkan sekarang generasi kita tinggal menikmati hasil perjuangan dan berkewajiban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini, salah satunya adalah dilakukan dengan belajar memperbaiki diri, mengevaluasi diri dengan terus belajar dan tetap menumbuh kembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme dengan cara mendahulukan kepentingan tanah air dan bangsa daripada kepentingan pribadi. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam arahan ini dapat kiranya berguna dan bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan kecintaan kita kepada daerah Kalimantan Barat, serta dapat menjadikan pelajaran bagi generasi muda untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan dan para pahlawan dalam diri kita masing-masing. Membangkitkan jiwa nasionalisme pada kalangan pemuda bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Pasalnya di era globalisasi dan modernisasi, banyak generasi penerus bangsa ini enggan untuk mencintai dan bangga menjadi warga negara sendiri. Tanamkan semangat kepahlawanan untuk membangun bangsa ini, jadikan bangsa yang punya adat istiadat dan bermartabat untuk meneruskan perjuangan para pahlawannya. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Founding Father Republik Indonesia, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam baik untuk kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah untuk Islam yang kami memimpin doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tuballighuna biha kulla maqsud. Ya Jawad, ya Ma'bud. Ya Rahim, ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puja dan bersyukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayah-Mu. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara sehat walafiat, dalam acara memperingati Hari Berkabung untuk Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu ya Allah, ridha dan berkailah acara ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah persembahan dharma bakti kami kepada pejuang telah gugur dalam peristiwa pembantaian tentara Jepang yang begitu ganas dan kejam terhadap tokoh-tokoh masyarakat, kaum cendekiawan, pemuka-pemuka masyarakat, tepatnya pada tanggal 28 Juni tahun 1944. Untuk itu ya Allah, jadikan acara ini sebagai ungkapan rasa hormat dan penghargaan kami kepada pejuang yang telah gugur pada peristiwa tersebut. Untuk itu ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepada mereka. Karena keikhlasan mereka ya Allah, maka tempatlah tempat yang terbaik ya Allah, surgamu ya Allah, bersama para syuhada
para nabi dan rasul-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pemersatu, jadikanlah hari berkabung daerah Provinsi Kalimantan Barat ini ya Allah sebagai momentum untuk merekatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa kami ya Allah. Jauhkanlah bangsa kami dari perselisihan, perpecahan, limpahkanlah karunia-Mu ya Allah, baik yang datang dari langit maupun dari bumi ya Allah, buat Provinsi Kalimantan Barat ya Allah. Ya Allah, ya yang hilangkan musibah dan bencana. Negara kami yang dilanda musibah COVID masih berlangsung terus ya Allah. Oleh karena itu kami berharap ya Allah, angkatlah penyakit ini dengan segera ya Allah, agar negara kami aman dan sejahtera ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, yang pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah ajaran Engkau ridha dan berkah ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Penghormatan terakhir kepada arwah para pejuang. Laporan Komandan Upacara. Bubarkan. Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Terima kasih Komandan Upacara, disilahkan untuk meninggalkan tempat upacara. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, upacara peringatan Hari Berkabung Daerah tahun 2021 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami juga memohon maaf atas segala kekurangan selama kami memandu acara pada pagi hari ini. Akhir kata kami ucapkan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.